Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Hasanuddin, NIM 25426730451. Saya guru pendidikan agama Islam di MI Miftahul Ulum 081 Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul makanan minuman halal dan haram. Materi ini merupakan materi fikih kelas 6 MI semester 1 tahun 2024-2025, dan pada pembelajaran ini saya menggunakan metode problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Yes. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menambah materi yang selanjutnya. Namun sebelum kita melanjutkan materi yang berikutnya, perlu Bapak Guru untuk mengecek kehadiran anak-anak semua. Jadi yang hadir jawab atau bilang hadir. Tunggu dulu. Yang pertama yaitu kami panggil Ainur Rizki. Hadir ya. Kedua, Amsik Lidinillah. Hadir juga. Arinal Huda. Hadir. Ya, makasih. Faizatul Hikmah. Hadir ya. Ya. M Jamharir. Muhammad Kiswa. Nikmatul Izzah. Selanjutnya Laila Afkarina. Saila Afkarina. Hadir ya. Sifaun Ulum. Tirta Dafa Aditya. Alhamdulillah, terima kasih hadir semua ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk melanjutkan yang kemarin ya. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang hal-hal yang diharamkan juga yang dihalalkan. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi tentang makanan, minuman halal dan haram. Tentang hal-hal yang dihalalkan atau yang diharamkan yang kemarin sudah paham semua? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sebelum kita melanjutkan materi yang berikutnya, untuk menambah keyakinan kita, kemantapan kita untuk menambah ilmu, mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan untuk pembacaan doa untuk melanjutkan belajar lagi, dan juga untuk menambah kemantapan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim juga senantiasa jangan lupa untuk membaca Al-Qur'an. Untuk kesempatan pertemuan pada kali ini, mari kita bersama-sama membaca
surat Al-Ikhlas. Paham? Ngerti surat Al-Ikhlas? Supaya kita diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih kami sampaikan yang telah kita selesai membaca dari sebagian ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan lantaran kita membaca ayat tadi selalu diberi kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini untuk menambah kesemangatan kita lagi, sebelum kita melanjutkan ke materi, mari menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, untuk selanjutnya anak-anak kita mengulas atau mengingat kembali tentang materi-materi yang kemarin. Namun karena tadi sudah saya tanyakan satu persatu, masih ingat ke semuanya, alhamdulillah, berarti anak-anak masih tetap semangat di dalam belajar. Mudah-mudahan selalu semangat, tidak pantang mundur, tidak putus asa, sehingga kita semua ke depan menjadi harapan bangsa dan negara. Amin ya robbal. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Jadi tujuan kita belajar apa? Karena yang kemarin sudah dibahas tentang hal-hal yang dihalalkan dan juga yang diharamkan. Nah, untuk sekarang materi yang berikutnya akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal juga dan yang haram. Nah, ini dalil-dalil tentang makanan yang halal juga dan yang haram. Ini dalilnya. Jadi ada ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88, bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah
wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik. Kita harus dipahami, makanlah makanan yang halal lagi baik, bukan hanya halal tapi harus yang baik yang harus kita makan dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Contoh makanan yang makanan halal kayak apa? Ya apa? Nasi. Terus roti halal juga, ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Itu, ya. Jadi kita dalam mengkonsumsi apapun harus kita lebih berhati-hati, karena makanan yang kita mau konsumsi itu ada yang makanan itu kayaknya halal ternyata haram. Oleh karena itu kita harus lebih mengerti, ya, memilih mana yang halal, mana yang haram. Contoh kayak kambing, halal apa haram? Halal, ya. Seperti ayam, Halal. contoh itu termasuk makanan atau daging yang halal. Sebaliknya kayak seperti babi hutan, halal apa haram? Haram, ya. Makanan halal dilihat dari ketentuan wujud dan jenisnya halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Yang ketiga, proses mengelolanya halal. Yang selanjutnya, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Iya, paling terakhir, tidak mendatangkan mudorot, artinya tidak membahayakan baik kepada kesehatan jasmani dan rohani. Jadi kita perlu diperhatikan lagi. Jadi selanjutnya wujud atau jenis makanan yang halal. Binatang ternak, semua hewan yang hidup di laut, bangkai ikan dan belalang, hewan halal menurut mayoritas umat, ya. Jadi binatang ternak, contohnya apa? Kambing, sapi, ayam dan bebek dan lain-lainnya. Termasuk binatang ternak, contohnya ini yang sudah sebut tadi. Ini apa? Sapi, ya. Yang ini kerbau, ya. Yang ini ayam, ya. Jadi ini termasuk binatang-binatang ternak yang hukumnya halal untuk dikonsumsi orang-orang Islam. Baik, untuk selanjutnya juga ini semua hewan yang hidup di laut. Siapa yang pernah pergi ke laut? Ya, siapa? Ini termasuk apa namanya? Hewan yang hidup di laut, ya. Ini apa ini? Gambar apa ini? Udang. Halal apa haram udang ini? Halal, ya. Yang ini? Ikan. Kebiasaan ikan yang mayoritasnya hidup di mana? Di laut. Hanya sebagian saja hidup di air tawar, ya. Contohnya di sungai, juga di tambak. Nah, itulah. Jadi kesemuanya ini jenis hayawan atau hewan yang hidup di laut dan hukumnya
halal ya. Paham ya? Nah, ini selanjutnya bangkai ikan dan belalang. Maksudnya bangkai ikan, ikannya sudah mati, belalangnya sudah mati ya. Lah ini tentang hukumnya bangkai yang ada di sini ini adalah hukumnya halal ya. Misalnya menjumpai atau nemu ikan di sungai dalam keadaan mati ya, misalnya ada di air, lah itu hukumnya tetap halal ya, bukan haram ya. Dan lagi yang kayak ini apa namanya ini? Belalang itu tempatnya biasanya di ladang, di sawah ya. Nah ini umpama mati belalangnya, hukumnya juga halal ya. Nah ini lagi apa ini? Hewan yang boleh dimakan menurut beberapa ulama, berarti ini apa ini? Musang ya. Terus yang ini buaya apa? Biawak. Apa kata bahasa Jawanya? Nyambe. Ya itu. Hewan yang kayak ini nih boleh dimakan tapi menurut beberapa ulama ya, kayak tadi itu. Selanjutnya tidak kotor dan menjijikkan ya, tidak kotor dan menjijikkan. Bagaimana caranya agar tidak menjijikkan? Ini dicuci sampai bersih, itu ya. Ini juga makanan yang tidak mendatangkan mudarat ya, makanan yang tidak berbahaya baik kepada kesehatan tubuh ataupun jasmani. Akal pun juga tidak mengganggu kepada akal ya. Ini makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi, wujudnya atau zatnya haram, cara mengelolanya haram, cara mendapatkannya haram atau batil ya. Makanan yang kotor dan menjijikkan, semua makanan yang mendatangkan mudarat. Nah, ini bangkai ya. Yang ini bangkainya apa ini? Anjing. Anjing itu memang dari zatnya atau memang dari wujudnya ini hukumnya najis ya, tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Yang ini ayam, tapi karena mati tidak disembelih dengan cara syariat Islam, ini juga hukumnya bangkai. Lah apabila kayak ini dimasak lalu dimakan, hukumnya tetap haram ya, karena merupakan bangkai. Lah ini lagi darah ya, ini darah. Wah ini lagi daging babi juga tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang Islam atau orang-orang Muslim. Jadi daging hewan yang disembelih selain nama Allah, walaupun sapi, tapi walaupun kambing, tapi disembelih selain menyebut nama Allah,
itu juga tidak boleh dimakan oleh atau tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang muslim ya. Nah, juga hewan yang mati tercekik, terpukul, ditanduk, diterkam binatang buas, juga walaupun memang asalnya atau wujudnya atau zatnya halal, tapi karena matinya hewan tersebut tercekik, maka juga hukumnya haram untuk dimakan. Misalnya hewan yang tertabrak mobil haram ya. Nah, cara mengelolanya haram. Itu juga tidak boleh dikonsumsi oleh orang muslim. Minuman halal, tidak memabukkan ya, itu halal minuman yang tidak memabukkan. Juga selanjutnya tidak mendatangkan mudarat. Yang ketiga tidak najis. Yang selanjutnya didapat dengan cara halal, diolah dengan cara yang halal, itu minuman ya. Nah, kayak itu. Ini minuman apa? Sprite ya. Halal apa haram? Halal ya. Nah, itu termasuk contoh-contoh minuman yang halal. Nah, minuman yang haram: satu, memabukkan; dua, najis; tiga, didapat dengan cara yang batil; terakhir, diolah dengan cara haram. Itu minuman yang haram. Contohnya kayak ini. Apa ini? Bir bintang ya. Itu tidak boleh diminum ya, karena haram menurut syariat Islam. Nah, selanjutnya makanan yang kotor dan menjijikkan ya. Cara mengolahnya tidak bersih ya. Itu juga membawa mudarat atau membawa bahaya baik kepada kesehatan. Ya, baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mengikuti beberapa materi sejak tadi sampai sekarang ini, untuk berikutnya mari kita menyaksikan untuk penampilan video yang terkait dengan makanan dan minuman halal dan haram. Jadi setelah penampilan video ini, Bapak Guru akan memberikan tugas per kelompok. Insya Allah akan dijadikan 3 kelompok, yaitu membahas tentang atau berdiskusi tentang makanan dan minuman halal dan haram itu tadi. Jadi untuk anak-anak, untuk selanjutnya kita untuk menyaksikan video yang berikutnya. Kita akan belajar mengenai makanan dan minuman haram. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih yang dimaksud mengenai makanan dan minuman haram itu? Kalau begitu, mari kita simak bersama. Makanan dan minuman haram Nah, itu ya. dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Apabila dilanggar, maka ia akan mendapatkan dosa. Pada dasarnya semua makanan dan minuman itu halal dikonsumsi oleh kaum muslimin, kecuali jenis makanan dan minuman yang diharamkan menurut syariat Islam, yaitu menurut dalil Al-Quran dan hadis. Makanan dan minuman haram terbagi menjadi 2A, yaitu berdasarkan zatnya dan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, makanan dan minuman haram berdasarkan zatnya. Contohnya yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam
daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang berikutnya, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan, seperti ular dan hasyarat atau berbagai hewan kecil yang hidup di darat, termasuk haram. Setelah kalian menyaksikan video tadi tentang masalah makanan dan minuman haram dan halal, jadi Bapak Guru akan membagikan tugas berdiskusi terkait dengan pelajaran yang kalian tadi saksikan. Jadi pada kesempatan ini akan dijadikan 3 kelompok, dan nanti setelah selesai berdiskusi Pak Guru minta untuk 1 kelompok untuk menampilkan di depan ya. Jadi untuk ini di sini ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Jadi bergabung putar ya. Duduknya putar, tidak masalah ya. Yang ini putar juga. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan yang ini terakhir kelompok 3 ya. Jadi mari kita berdiskusi masalah yang ditayangkan tadi terkait dengan makanan dan minuman halal dan haram. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nunduk. Yuk ya. Ini dibahas ya. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 yang ini kelompok 1 ya. Mari kita berdiskusi bersama ya. Ayo. Ya. Jadi jangan lupa ya ditulis nama dan kelompok ya. Yang ini juga ditulis nama, ini kelompok 2. Yang itu juga ya, jangan lupa ditulis nama dan kelompok. Jadi nanti salah satu dari 3 kelompok ini setelah selesai berdiskusi, jadi untuk Pak Guru minta nanti 1 kelompok saja tampil ke depan ya. Ya, kerjakan ya. Untuk diskusi sudah selesai semua ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Jadi setelah melaksanakan diskusi ini, Pak Guru minta 1 kelompok saja atau 1 orang saja yang mewakili, yaitu dari kelompok 1 saja. Pak Guru panggil Mamlu'atul Maghfirah untuk maju ke depan mewakili yang lain ya. Oh iya, betul ya sekali ya. Terima kasih Mamlu'atul Maghfirah mewakili dari kelompok 1 ya. Untuk yang lain sudah, tidak usah wis. Untuk anak-anak sekalian, karena kalian sudah mengikuti beberapa materi mulai awal sampai akhir ini, jadi biar kita tetap semangat, tetap apalah ya, tetap kuat, tetap semangat. Mari kita ice breaking dulu ya. Coba ikuti ya Pak Guru ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Kita semangat belajar, semangat berusaha, pantang mundur,
kita adalah harapan tahun depan atau masa depan ya. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak Guru akan memberikan atau penilaian akhir. Jadi sampai sejauh mana anak-anak mengikuti materi tadi, sehingga perlu Pak Guru memberikan tugas ya untuk penilaian akhir, biar tahu Pak Guru sampai mana atau sejauh mana pemahaman kalian semua ya. Jadi untuk kali ini saya bagikan satu persatu ya, satu anak satu lembar ya. Jadi sambil mengerjakan ya. Nah ini lagi. Selanjutnya Syifa ya. Kiki, Zamharir ya. Selanjutnya Naila, Rina ya. Kiki, Dafa, aduh pas ya. Terus Fadil, Aam ya. Silahkan untuk diisi ya. Nama jangan lupa ya, kasih nama ya, namanya sendiri ya. Kalau memang Syifaun Ulum ya, tulis Syifaun Ulum ya. Nah seperti itu ya, ini ya. Ini. Nah, terus di bawahnya ya, di bawahnya ya. Lah gitu ya, terus di bawahnya. Ini ya, di bawahnya ya, dilanjut di bawahnya ya. Ya, ini. Wah, baik sekali. Yang ini lagi. Ayo, hampir selesai ya. Karena sudah selesai, jadi Pak Guru ambil kembali ya kertasnya, semuanya ya dikumpulkan ya, semua. Nah sudah semua ya, ini sudah ya, ya semua ya. Yang ini sudah ya, yang ini juga ya, terima kasih. Oh yang ini lagi ya, sudah ya. Terima kasih. Nah baiklah anak-anak sekalian, jadi sejak tadi mulai awal kita sudah mengikuti beberapa materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Guru sampaikan. Jadi intinya kita mulai tadi yaitu membahas tentang makanan dan minuman yang halal juga dan yang haram. Jadi mudah-mudahan apa yang telah Pak Guru sampaikan terkait dengan adanya materi makanan dan minuman halal dan haram, mudah-mudahan anak murid semua bisa memahami dan bisa mempraktekkan kita sehari-hari ya. Jadi untuk itu sebelum kita akhiri, mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebelum kita akhiri, lebih barokahnya kita membaca Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya anak-anak, sebelum kita mengakhiri acara, mari kita biar menambah barokah, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Mari kita bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.